berapa ribu tahun butuh trial error. Kenapa bangsa lain enggak? Kenapa cuma bangsa kita? Pernah nggak kepikiran seperti itu? Kenapa langit? Karena langit itu menyimpan banyak memori rahasia. Mungkin ya, mungkin enggak. Di bumi ini sudah berubah, tapi di langit susah. Jangkauan langit itu memang bisa diatur untuk apa namanya, untuk cuaca, tapi memori nggak bisa kan? Murni susah orang ubah langit itu. Bumi itu nyimpan memorinya sendiri ya. Makanya kadang kita datang ke tempat-tempat itu kayak tempat-tempat ibarat candi atau apa, kita tuh merasakan ada sesuatu yang berbeda. Nah, itu termasuk validasi dari tubuh kita nih, sinyal dari tubuh kita. Ini loh, kamu di sini dulu pernah di sini gini gitu. Karena ya itu tadi, bumi itu menyimpan memorinya sendiri. Tergantung kita bisa mengaktifasi lagi nggak memori itu gitu. Tinggal disinkronin aja gitu. Jadi ya begitulah. Kenapa langit? Nah, karena justru langit itu ibarat database-nya tuh ada di langit. Kumpulan memori apa ya? Kalau sekarang tuh ibaratnya superkomputer, terus the real database itu yang di langit. The real database itu di langit. Karena masih banyak yang kita nggak tahu tentang langit dan laut. Langit dan laut. Langit itu ke dimensi atas, laut ke dimensi bawah. Jauh ya kita obrolan. Makin ngelantur ya. Makin ngelantur ya kita ya. Dan Chris dan segala macamnya, pengetahuannya dari mana? Dari orang-orang starship, dari orang-orang di luar bumi, yang termasuk leluhur kita. Kenapa kita mempunyai pengetahuan teknologi metalurgi? Karena apa? Karena ada di dimensi lain itu yang teknologinya lebih maju, dan kita tuh punya pengetahuan itu. Kemampuan itu menurun ke kita. Makanya aku pernah bikin video, kenapa kok bisa? Karena udah nyampur sama darah. Pengetahuan dari mana tiba-tiba ujung-ujung batu meteor dibikin keris batu loh itu. Kenapa macam besi ini sama besi itu mempunyai fungsi yang berbeda ketika digabungkan dengan komposisi tertentu, dengan fungsi-fungsi tertentu? Kita dapat pengetahuan itu dari mana? Berapa ribu tahun butuh trial error. Kenapa bangsa lain enggak? Kenapa cuma bangsa kita? Pernah nggak kepikiran seperti itu? Tugasnya kita sekarang membuka semuanya. Jadi bukan cuma tentang sejarah, memang sejarah, tapi itu juga teknologi. Ini baru, mungkin kakak baru ini ya, karena cuma saya yang bisa ngatakan ini. Kakak cari di tempat lain nggak akan nemu, karena nggak punya pemahaman, bukan sombong ya, tapi ya begitu memang. Gimana ya jelasinnya ya? Mungkin orang bisa bikin dokumenter keren, karya seni orang dulu. Jauh lebih dari itu Pak, masih banyak. Kenapa kok kita mempunyai kemampuan seperti itu? Kenapa alat musik kita memakai logam? Orang kita udah cerdas. Gamelan, alat musik lain masih tentang kulit dan kayu, ya kan? Alat musik tradisionalnya. Dan aku pernah bilang kan di videoku sebelumnya, mungkin teman-teman sekalian ya bilang bangsa paling canggih, bangsa tercerdas itu sekarang Yapuldi.
Menurutku enggak. Bisa aja kita lebih canggih, lebih cerdas, lebih pinter daripada Yakuldi itu. Selain keturunan dari itu tadi. Dan coba deh kakak lihat apa yang terjadi sekarang. Kakak lihat Yakuldi, mereka itu apa ya? Berdansa, menari di tarian elit. Sedangkan kita itu bisa kita copy ke sini. Kenapa kok banyak koruptor? Kenapa kok banyak orang-orang ini seberkhianatnya gitu kan sama sejarah sendiri? Sama nggak sama kelakuan orang-orang Yahudi itu? Sama cerdasnya sama. Gimana caranya dia ngelobi orang segitu banyaknya? Kan kalau nggak punya integritas, kecerdasan emosional dan kecerdasan yang lain. Orang bilang Yakuldi itu rese. Ya di ranah internasional. Coba tarik ke sini. Kita juga rese. Ngeresekin negeri sendiri, tapi payah kan, parah dan payah gitu. Potensi terbuka